Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa di dalam sorga, kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Kami mengenal Engkau Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan, melupakan kami umat-Mu. Untuk itu Tuhan, melalui firman-Mu yang kudus pada saat ini, biarlah kami semakin diteguhkan untuk hidup setia dan taat di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga, dan biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, menyertai hati dan pikiran-Mu di dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu yang kekasih, sekolah minggu, remaja, pemuda-pemudi, seluruh jemaat Tuhan yang kami kasihi di dalam Kristus Yesus. Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Pada ibadah keluarga saat ini, firman Tuhan tertulis dari kitab Bilangan pasal 14 ayat 17 sampai dengan ayat 19. Bapak Ibu yang kekasih, saya membacakan ayat 17 dan 18. Di ayat 19 kita baca secara bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Jadi sekarang, biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya, seperti yang kau firmankan. Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Mari kita baca bersama ayat 19. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Demikian pembacaan firman Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Firman Tuhan bertemakan masih tetap tentang kesetiaan Allah. Pada minggu yang lalu, Minggu Misericordias Domini, kita telah diteguhkan untuk benar-benar mengimani, benar-benar menghidupi dan mempercayakan diri kita bahwa kita adalah anak-anak Allah dari Allah yang setia, Allah yang tidak pernah berkesudahan rahmat dan kasih setianya, Allah yang selalu menerima kita, mengampuni kita dengan segala kejahatan, kesalahan, keberdosaan kita. Bapak Ibu yang kekasih, itulah yang masih tetap mau kita hidupi melalui ibadah keluarga saat ini. Sekalipun karena pandemi bencana global COVID-19 ini, kita tidak bersama-sama secara sektor beribadah keluarga saat ini, tetapi Bapak Ibu yang kekasih, dengan kita bersekutu bersama-sama dengan anggota keluarga kita saat ini dalam ibadah, penyembahan, pemujian kita, itu juga hanya karena Tuhan setia mengasihi kita. Seperti yang dipersaksikan cerita sejarah dari kitab Bilangan ini, di mana dari ayat 17 sampai dengan ayat 19. Yang pertama, Bapak Ibu kita mau lihat Musa sebagai pemimpin bangsa Israel, pemimpin yang dipilih Allah untuk memimpin umat itu mulai dari perbudakan, mereka keluar dari perbudakan Mesir. Bapak Ibu yang kekasih, dari ayat 17 sampai 19 ini adalah doa Musa kepada Allah. Musa memohon, Musa meminta agar Allah bermurah hati, agar Allah tidak menghukum bangsa itu, agar Allah mau mengampuni bangsa Israel, bangsa yang sangat sering mendukakan hati Allah.
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, tidak hanya dari kitab bilangan ini saja. Dari beberapa kitab, khususnya dalam perjanjian lama, kita dapat mengetahui bahwa umat Israel ini adalah umat bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang keras kepala, bangsa yang selalu condong kepada keinginannya, kemauannya sendiri. Bangsa yang sangat sering melupakan bahwa Allah sungguh mengasihi dan menyertai mereka. Bapak Ibu yang kekasih, banyak dosa, banyak pelanggaran, banyak kejahatan yang mereka lakukan di hadapan Allah. Sehingga Allah bermaksud untuk menghukum bangsa itu karena dosa dan kejahatannya. Tetapi lewat khotbah pada saat ini, Musa mendoakan bangsa itu, Musa memohon pengampunan, Musa memohon agar Allah tetap sabar, agar Allah tetap menunjukkan kemurahan pengasihannya, sehingga bangsa itu tidak mendapat hukuman daripada Allah. Bapak Ibu, yang pertama kita mau lihat, ketika Allah yang disembah adalah Allah yang setia, maka umat yang menyembahnya pun haruslah umat yang setia. Sekalipun tidak keseluruhan bangsa itu setia kepada Allah sebagai seorang pemimpin, Musa tampil merepresentasikan bahwa masih ada dari tengah-tengah bangsa Israel itu yang setia kepada Allah. Ini poin yang pertama Bapak Ibu yang kekasih. Allah yang setia juga menginginkan umatnya yang setia. Musa yang setia berdoa, bermohon kepada Allah sehingga Allah mendengarkan, memberikan apa yang dikehendaki, dimohonkan Musa untuk bangsa itu. Ini menjadi dasar dalam hidup keseharian kita Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tadi saya katakan Allah yang setia itu haruslah juga memiliki umat yang setia. Untuk itu Bapak Ibu, hidup keseharian kita haruslah kita bangun di dalam prinsip kesetiaan, prinsip loyalitas, prinsip ketaatan kepada Allah yang setia itu. Mari Bapak Ibu yang kekasih, kalau kita bandingkan berapakah tingkat bukti kesetiaan kita dibanding dengan kesetiaan Allah itu sendiri. Mulai dari bangun pagi Bapak Ibu yang kekasih, sampai pada malam hari kita akan kembali lagi beristirahat. Saya yakin sangat banyak kesetiaan Allah yang jika kita bandingkan dengan siapa kita di hadapan Allah, itu sungguh tidak ada apa-apanya kita dibanding Allah. Yang jika kita bandingkan siapa kita di hadapan Allah, sungguh sangat jauh kesetiaannya, kemurahannya yang begitu baik untuk kita. Untuk itu Bapak Ibu, lewat doa Musa ini dalam ibadah sektor ini, biarlah kita tetap mengupayakan, biarlah kita tetap mengandalkan Tuhan supaya hidup dalam kesetiaan itulah hidup yang akan terus kita jalankan, terus kita persaksikan sebagai anak-anak Allah yang setia mengasihi kita. Yang kedua, Bapak Ibu yang kekasih, kita dapat melihat di sini bagaimana makna doa, peran doa yang disampaikan Musa dapat menyelamatkan bangsa itu dari penghukuman Allah. Bapak Ibu, ketika kita memasuki masa-masa sukar, masa-masa sulit dalam hidup keseharian kita, bagaimanakah hidup doa kita? Bagaimanakah doa-doa kita, khususnya selama pandemi COVID-19 ini menjadi bencana global
yang masih harus terus kita hadapi sampai pada saat ini? Bapak Ibu yang kekasih, apakah kita masih menggantungkan harapan kita, mempercayakan diri kita kepada Allah lewat doa-doa kita? Atau kita sudah mulai jenuh? Atau kita sudah mulai bosan? Atau barangkali ada dari kita yang mempertanyakan, Tuhan, mengapa ini tidak berakhir? Tuhan, mengapa tidak ada jawab dari doa-doa kami? Bahasa Bataknya Bapak Ibu, songon nasomarelus do akatang yang tangyangon. Melalui firman ini yang menjadi jawaban pasti. Ini yang dapat meneguhkan iman kita. Seperti Musa yang bermohon berdoa kepada Allah, dan dia menerima kemurahan, kebaikan hati Allah. Inilah juga yang memampukan kita untuk tetap hidup di dalam doa kita. Doa kita adalah kehidupan kita adalah doa kita. Untuk itu Bapak Ibu yang kekasih, biarlah setiap keluarga sungguh-sungguh tetap menjalani hidup kesehariannya di dalam firman Allah. Karena melalui firman Allah lah kita diteguhkan, kita dikuatkan sampai saat ini. Sekalipun banyak tantangan, banyak situasi suka maupun duka, sakit maupun sehat, sulit maupun gampang. Bapak Ibu yang kekasih, selama hidup di dunia ini, satu hal yang harus menjadi pegangan kita, Allah yang kita sembah itu, Allah yang setia, Allah yang berlimpah-limpah kasih setia dan kemurahannya. Untuk itu tidak ada alasan Bapak Ibu yang kekasih ragu akan Allah, tidak ada alasan menjauh dari Allah, tidak ada alasan membuat jarak kepada Allah. Hidup di dalam kasih Allah, itulah hidup bagi setiap orang yang percaya. Amin, kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dan muliakan di dalam Kristus Yesus anak-Mu yang tunggal. Ajarlah kami Tuhan, supaya kami tetap hidup setia di dalam firman-Mu. Sekalipun Tuhan dalam hidup di dunia ini, banyak hal yang sulit kami pahami, banyak hal yang sulit kami hadapi. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan, kami memiliki Allah yang berlimpah-limpah kasih setianya. Kami memiliki Allah yang tidak pernah berkesudahan kasih setia dan rahmat-Nya. Untuk itu Tuhan, biarlah kami tetap bersuka cita, kami tetap berpengharapan, kami tetap setia berdoa di dalam hidup keseharian kami. Berkati seluruh jemaat, anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda-pemudi, bahkan semua orang tua yang sudah lanjut usia. Tuhan yang tetap menyertai, melindungi dimanapun dan kapanpun. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa-dosa kami. Hanya di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.